Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam jumpa kembali di Bincang-Bincang Ringan Soal Iman Katolik. Ini adalah bagian ke-7 dari topik pembahasan kita tentang pengabulan doa. Pada bagian ke-6 di video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa menurut Surat Santo Yakobus bab 4 ayat 3, doa kita tidak dikabulkan bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi barangkali karena kita salah berdoa. Artinya kita berdoa memohon sesuatu untuk memenuhi hawa nafsu kita. Tapi muncul sanggahan, saya tidak berdoa memohon sesuatu untuk memenuhi hawa nafsu saya, tetapi doa saya tidak dikabulkan. Bagaimana ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita sudah berdoa dengan benar tetapi doa kita tetap tidak dikabulkan, hal itu barangkali karena ada syarat lain yang belum kita penuhi. Syarat apa itu? Yaitu kita harus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Yesus mengajarkan hal ini di dalam Injil Matius bab 21 ayat 22. Di sini Yesus mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lagi di dalam Markus bab 11 ayat 24, Yesus mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Di tempat lain, seorang bapak-bapak datang kepada Yesus membawa anaknya yang bisu, lalu memohon kepada Yesus dengan mengatakan, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Lalu Yesus menjawab bapak itu dengan mengatakan, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Itu dalam Markus bab 9 ayat 22b sampai 23. Jadi dari ayat-ayat ini tampak bahwa jika kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Katekismus Gereja Katolik nomor 2616 juga menegaskan bahwa Yesus selalu mengabulkan setiap doa permohonan yang disampaikan dengan penuh iman. Beberapa perikop yang ditunjuk oleh Katekismus Gereja Katolik sebagai contohnya, misalnya dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 42. Di sini dikisahkan tentang bagaimana seorang yang menderita sakit kusta datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus dengan mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jadi si kusta ini sungguh-sungguh yakin bahwa kalau Yesus mau, maka Yesus dapat mentahirkan dirinya. Dan Yesus kemudian mengatakan kepada orang ini dengan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di tempat lain yaitu di Injil Markus bab 5 ayat 23 dan 36 dikisahkan bahwa seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus yang anaknya sedang sakit parah datang kepada Yesus dan mengatakan, anak perempuanku lagi sakit keras dan hampir mati, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Jadi si Bapak Yairus ini sungguh-sungguh percaya bahwa jika Yesus meletakkan tangannya ke atas anaknya, maka anaknya akan tetap hidup. Juga dikisahkan di dalam Injil Markus bab 10 ayat 40 sampai 52 tentang Bartimeus seorang pengemis yang buta, yang ketika mendengar Yesus lewat lalu berteriak mengatakan, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika orang-orang meminta Bartimeus untuk diam, ia malah semakin keras berteriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu di perikop lain yaitu di Injil Matius bab 8 ayat 8 sampai 13, di sana dikisahkan tentang seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Dia datang menemui Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu. Ketika Yesus hendak ke rumahnya, dia mengatakan, "Tidak usah repot-repot ke rumah saya, tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Jadi inilah contoh
doa-doa, permohonan-permohonan yang disampaikan kepada Yesus dengan penuh iman bahwa Yesus akan mengabulkan permohonan mereka. Jadi Bapak Ibu, suatu saat jika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan, hal itu bukan karena Yesus ingkar janji, tetapi barangkali karena kita tidak berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan. Barangkali kita berdoa tapi kita ragu-ragu bahwa doa kita akan dikabulkan. Saya selalu berdoa dengan penuh keyakinan, Pak. Saya selalu dengan penuh keyakinan berdoa bahwa doa saya akan dikabulkan, tetapi nyatanya tidak. Barangkali ada syarat lain yang belum kita penuhi. Jika kita sudah berdoa dengan penuh keyakinan tapi doa kita tidak dikabulkan juga, maka barangkali ada syarat lain yang belum kita penuhi. Tetapi hal itu akan kita lihat pada bagian ke-8 dari topik pembahasan kita ini di video berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.